Iya, Mbak. Boleh ya, Bu, kita mulai Boleh, dulu. Mbak. Oke, saya buka dulu ya, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah kita ucapkan karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat bergabung di webinar pada hari ini, Sabtu 7 September 2024 dengan topik menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Sahdatul Atira sebagai host pada webinar hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai webinarnya, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Yang pertama yaitu untuk absensi, nanti Bapak Ibu bisa mengisi absensi di link yang akan kami kirimkan nanti di akhir webinar pada room chat. Dan juga untuk sertifikat dan juga rekaman Zoom pada hari ini nanti akan dikirimkan di hari Selasa melalui link yang akan kami share di grup WhatsApp. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta webinar dimohonkan untuk di mikrofonnya di-mute-kan ya, dan dimohon untuk juga diaktifkan kameranya. Lalu nanti untuk sesi tanya jawab, saya akan mendahulukan Bapak Ibu yang raise hand. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti jika tidak ada yang raise hand, baru nanti saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Nanti juga di akhir sesi webinar, saya akan kita akan membacakan atau mencabut undian giveaway untuk para penulis di Bravo Plus Indonesia yang pada bulan Agustus. Oke, kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Nining Andriani MPD. Saat ini Ibu Nining dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samawa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk riwayat pendidikan, S1-nya beliau di Universitas Samawa, bidang ilmu pendidikan ekonomi, dan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan IPS, dan S3-nya di Universitas Negeri Malang, bidang ilmu manajemen pendidikan. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber hebat kita pada hari ini, kepada Ibu Nining. Saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, Mbak. Monggo share screen-nya, Mbak. Ya, oke. Oke, sambil ditampilkan, saya bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini dalam acara webinar nasional dengan judul menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Saya atas nama narasumber sangat berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu yang saya punya untuk diberikan kepada teman-teman atau peserta yang hadir dalam webinar pada siang hari ini. Baiklah, sebenarnya materi ini pernah saya sampaikan dalam acara GNRM di auditorium yang mana pada saat itu hadir mahasiswa dan para dosen ya. Mungkin ada sekitar 600 mahasiswa lah seperti itu. Jadi pada kali ini saya ingin coba mengulang kembali pada kegiatan yang berbeda dan juga peserta yang berbeda. Lanjut, Mbak. Baik. Nah, pada materi ini yang judulnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh Kampus Merdeka.
Nah, yang pertama saya ingin sedikit menjelaskan apa sih itu Kampus Merdeka. Nah, program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Nah, Kampus Merdeka itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang dimana memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Nah, jadi di dalam kampus mereka itu mahasiswa benar-benar dilatih untuk tidak tergantung menjadi PNS ya. Jadi dia sangat diinginkan atau dilatih untuk menjadi orang yang bisa bekerja di dunia kerja dengan membawa skill yang didapat dari dunia kampus. Dan skill yang disiapkan itu adalah tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Lanjut, Mbak. Nah, salah satu persiapan yang harus disiapkan dalam mahasiswa sebagai kampus Merdeka adalah satu sebagai persiapan karir masa depan. Kemudian yang kedua, sarjana jangan hanya berharap menjadi PNS saja, tetapi harus bisa mengembangkan diri menjadi wirausaha yang baik atau orang yang bisa berjiwa wirausaha. Kemudian yang ketiga, pengembangan entrepreneurship. Yang keempat, manusia lulus harus bisa mandiri, jadi tidak tergantung dengan seperti yang saya jelaskan tadi, menjadi PNS, menjadi guru honor, menjadi pegawai apa gitu, kantor apa gitu. Tetapi dia memang dilatih ya, bahkan diharuskan bisa untuk berdiri sendiri dengan menggali skillnya dalam bidang kewirausahaan. Kemudian yang kelima, mahasiswa lulus bukan menjadi pekerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan adanya skill dia dalam kewirausahaan, diharapkan mahasiswa ini bisa membuka lapangan kerja. Misalnya sekarang dia membuat usaha keripik singkong misalnya. Jadi dalam membuat usaha keripik singkong ini tidak hanya dia yang bisa bekerja, tetapi dia bisa mempekerjakan orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu harapannya. Nah, lalu entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, berbagai sumber entrepreneurship yang bisa dikembangkan adalah dari hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil ladang, dan hasil pertanian. Nah, hasil perkebunan contohnya cengkeh, kelapa, pala, ubi, singkong, kentang, durian, dan mangga. Nah, contoh hasil perkebunan yang bisa dikembangkan sudah dituliskan dia di di PPT. Kemudian contohnya ubi. Ubi bisa dikembangkan atau diolah menjadi keripik dan sebagainya atau olahan makanan lainnya. Begitu juga singkong, kentang, dan lain-lain. Nah, kemudian dari hasil peternakan. Hasil peternakan ada beberapa yang bisa dikembangkan dari daging sapi misalnya. Kita bisa membuat kayak dendeng dan sebagainya. Kemudian susu dan telur. Lanjut dari hasil perikanan. Nah, hasil perikanan yang bisa dikembangkan dari hasil perikanan ini adalah ikan, sumber protein hewan. Ada rumput laut yang bisa diolah menjadi permen dan sebagainya. Kemudian ada terumbu karang dan sebagainya. Lalu hasil ladang. Hasil ladang ada padi, jagung, sagu, kopi, jahe, kunyit, bawang, dan lain-lain. Nah, kalau jagung, padi sudah tentu ya kita tahu kita bisa mengembangkan menjadi olahan
beberapa macam. Kayak jagung. Jagung bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan. Apakah itu keripik, apakah itu es krim, apakah itu popcorn dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian hasil pertanian. Hasil pertanian ada padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar. Nah, hasil pertanian ini seperti kedelai. Kedelai bisa kita olah menjadi kacang kedelai, menjadi susu kedelai, dan berbagai macam olahan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu produk yang bisa dikembangkan dari usaha peternakan adalah seperti saya contohkan di sini adalah susu, yang mana produk ini bisa diolah menjadi yogurt. Jadi saya contohkan salah satu saja ya dari peternakan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yogurt ini bisa terbuat dari susu kerbau, susu sapi maupun susu kambing. Nah, berikut akan saya sajikan bahan-bahan pembuatan dan cara membuatnya. Pertama, mari kita siapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat yogurt ya adalah yang pertama susu, bibit yogurt, dan air. Nah, begitu simpelnya ya kita bisa membuat yogurt. Padahal yogurt ini adalah salah satu produk yang cukup mahal menurut saya ya. Kalau minuman lain seukuran ini mungkin 3.000, 4.000, sedangkan yogurt ini sampai 10.000 ya. Nah, tetapi cara membuatnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Padahal manfaatnya ya untuk kesehatan tubuh kita itu banyak sekali. Nah, jadi ini yang perlu kita siapkan ya. Di sini ada susu yang sudah kita masak. Bisa susu kerbau, bisa susu kambing, susu sapi, atau bahkan susu denko sekalipun. Bisa kita buat yogurt. Nah, jadi takarannya ini ada 1 liter ya, 1 liter yogurt, 1 liter susu. Kemudian kita akan campurkan dengan sekitar 300 mili ya yogurtnya. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Wadahnya ditutup, kemudian kita biarkan dia berfermentasi sampai mungkin 1 hari 1 malam. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini dia cara membuatnya ya. Siapkan susu sebanyak 1,2 liter. 1 liter beda lagi ukuran yogurtnya. 1,2 liter beda lagi ukuran bibit yogurtnya. Nah, kemudian kalau dari susu bubuk bisa kita gunakan 5 susu bubuk ditambah 1 liter air lalu dimasak sampai benar-benar mendidih. Biarkan sampai dingin, masih agak hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan eh, bibit yogurt sebanyak 5 sendok makan atau disesuaikan dengan berapa banyak susunya yang sudah dimasak tadi ya. Nah, biarkan selama beberapa jam ya, atau kalau saya biasanya supaya tidak gagal itu sampai 1 hari 1 malam. Nah, jika sudah menggumpal berarti yogurtnya itu sudah jadi. Jadi dia itu apa namanya cirinya ya, kalau sudah benar-benar jadi yogurtnya itu agak menggumpal ya, tidak lagi cair seperti susu sebelum sebelum dicampur dengan bibit yogurt. Nah, setelah itu yogurtnya sudah jadi, bisa kita masukkan ke dalam kemasan ya, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, sedangkan yogurt itu sendiri terdapat banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya untuk kesehatan tubuh ya, yang dapat Anda peroleh. Nah, misalnya menjaga kesehatan pencernaan, menjaga kekuatan tulang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan dan mengontrol berat badan. Jadi yogurt ini selain begitu bagus ya manfaatnya untuk kita konsumsi sendiri juga bagus atau bisa kita jadikan produk untuk dijual.
seperti itu ya. Jadi dia bisa kita jadikan untuk apa namanya produk berwirausaha gitu. Bayangkan kalau misalnya kita beli satu saset susu 3.000 misalnya, kita menggunakan 5 saset susu, 5 kali 3 15 plus satu botol yogurt sebagai bibitnya ya, itu mungkin tidak sampai 30.000. Sedangkan kalau kita jual satu botol ini adalah 10.000. Nah, kalau 1 liter itu bisa menjadi 5 atau 6 kemasan botol seperti ini. Berarti kan sudah ada keuntungan yang bisa kita dapat ya dari sebanyak 1,5 liter susu yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, selain itu ya, selain yogurt yang pernah saya jadikan produk jualan saya sebagai dosen, saya juga entrepreneurship ya. Saya juga punya produk namanya Bucamer Galak. Jadi Bucamer Galak ini kepanjangannya adalah bubuk cabai merah dengan garam, lada dan ketumbar. Jadi lucu ya, unik ya anunya ya, singkatannya. Nah, saya membuat produk ini eh, ya berdasarkan hasil survei ya, bahwa ibu-ibu yang ada di Kabupaten Sumbawa itu pingin yang apa namanya praktis gitu ya. Jadi saya coba buat bubuk cabai supaya nanti supaya nanti memudahkan ya para ibu-ibu yang bekerja, kalau dia ingin masak tinggal celup gitu ya. Nah, jadi begitu praktisnya ya. Jadi kita harus punya ide ya untuk membuat sebuah produk. Dan itu juga memudahkan saya sendiri ya. Kalau saya ingin masak, saya tinggal memasukkan bubuk cabai dalam masakan saya. Seperti itu. Nah, di sini ada video yang bisa saya tampilkan ya. Kalau memang mau memenuhi waktunya bisa tercover gitu, bisa diputarkan videonya, Mbak. Di sini ada proses pembuatan bu camur galak saya oleh mahasiswa saya. Bisa nggak, Mbak, ditampilkan? Boleh, Bu. Dari Ibu aja, Bu, tampilkannya, Bu. Tinggal diklik di situ, Mbak. Bentar, Bu. Mm-mm. Kalau memang memenuhi waktunya. Jadi tidak lama sih, cuma beberapa menit saja. Nggak ada suaranya ya, Mbak? Suaranya tidak terdengar ya, Ibu? Oh gitu? Enggak, belum terdengar, Mbak. Belum, Ibu. Iya. Ibu ini volumenya udah paling besar tapi nggak keluar ya, Bu, suaranya ya, Bu? Atau videonya aja ada, Bu? Videonya, nah saya lupa taruh di mana videonya ya. Atau nggak usah pakai gambar ya, Anda usah pakai Pakai anu suara aja nggak Mbak. apa-apa, Ibu? Nggak apa-apa, tinggal nggak usah pakai suara, maksudnya tinggal anunya videonya aja. Oh iya, wes lah, nggak apa-apa. Iya, Bu, bisa, Bu, bisa. Monggo Mbak.
Oke, Mbak. Oke, seperti kita lihat tadi ya. Jadi, Bu Camer Galak ini saya sudah mendapat PIRT, kemudian sertifikat halal, kemudian sertifikat merek, kemudian NIB, dan lain-lain. Jadi untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat ini perlu disurvei oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Keprindak. Jadi pada saat kita mengusulkan PIRT, karena PIRT ini adalah salah satu syarat izin kita apa namanya membuat produk makanan, jadi harus disurvei dulu apa namanya ruang produksinya. Nah, pada saat saya mengusulkan, dinas kesehatan melakukan survei dulu ya ke rumah saya tempat produksi. Jadi apa sih syarat-syaratnya? Jadi syarat-syaratnya itu ruang produksi kita itu tidak boleh dekat dengan WC. Kemudian tidak boleh dekat dengan tempat sampah yang bisa mencemarkan entah itu udaranya maupun tempat produksi itu sendiri. Jadi memproduksi juga harus menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, kemudian rambut harus ditutup ya, meskipun dia tidak memakai jilbab, tetapi rambut harus benar-benar apa namanya disimpan gitu loh. Jadi supaya menghindari rambut itu jatuh ke dalam produk atau bisa mempengaruhi entah rasa ya, makanya tangan harus disarung supaya benar-benar higienis seperti itu. Nah, jadi di situ terlihat bahwa saya pada saat sebelum mengolah itu cabenya saya apa namanya sortir dulu mana yang bagus, mana yang agak busuk, dan mana yang busuk. Jadi agak busuk pun tidak boleh masuk. Baru kemudian saya coba memulai untuk mengolahnya, yaitu dengan cara di apa namanya bukan direbus sih didandang gitu ya. Mm-mm. Kemudian setelah itu ada proses penjemuran. Penjemuran itu tidak boleh dipengaruhi oleh apa namanya debu ya, debu. Nah, harus benar-benar terhindar dari debu yang kotor. Kalaupun memang di sekitar kita itu ada debu, pada saat-saat tertentu harus ditutupi dengan kain. Entah kain kasa atau kain apapun yang bersih, seperti itu. Nah, setelah kering, baru kemudian saya biarkan beberapa jam, kemudian dilakukan apa namanya di blender seperti itu. Nah, blender pun pada saat blender tangan juga harus benar-benar higienis seperti itu. Jadi tidak boleh tangan yang tanpa sarung sehingga nanti bisa menyebabkan cepat busuk ya dari produk itu sendiri. Baru kemudian dikemas. Jadi pada saat pengemasan pun tidak boleh di situ dekat dengan sampah ataupun dekat dengan hewan-hewan kecil ya seperti apa namanya tikus, kecoa, semut dan apapun. Jadi benar-benar harus bersih tempat itu. Itu baru memenuhi standar PRT yang diinginkan oleh dinas kesehatan. Nah, setelah ada PRT, baru kemudian kita urus sertifikat halal. Jadi sertifikat halal itu pun kita disurvei lagi. Jangan-jangan ini produknya dihasilkan dari cabai yang tidak halal, misalnya seperti itu ya. Dan dia harus memastikan bahwa apa namanya eh, bahan-bahan yang kita gunakan itu benar-benar halal. Jadi misalnya wajan yang kita pakai apakah tidak hasil apa tidak yang digunakan untuk mengolah bahan-bahan yang tidak halal misalnya seperti babi atau apa segala macam ya itu benar-benar dipastikan harus halal semuanya baru kemudian bisa terbit sertifikat halal begitupun sertifikat-sertifikat lainnya nah sedangkan untuk merek merek dulu saya punya apa namanya logo yang saya usulkan pada kementerian pada dinas perdagangan provinsi ya.
Tetapi mereka menyarankan, bagaimana kalau ini saja logonya, Bu? Nah, dengan pertimbangan ini dan segala macamnya, mereka menjelaskan kalau ini tuh begini, gini, gini, dan seterusnya. Beliau memberikan saya masukan, akhirnya saya menerima logo yang disarankan. Nah, setelah logo saya oke, yang disarankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, akhirnya saya mendapat bantuan 10.000 pouch dari Dinas Kementerian dan Perindustrian. Jadi alhamdulillah ya, kita mendapatkan kesempatan apa namanya sertifikat halal itu saya dapatkan gratis ya waktu itu. Kemudian PRT-nya juga gratis dan dapat juga bantuan vouch. Jadi alhamdulillah ya, pada saat itu saya ikut membantu itu mahasiswa-mahasiswa saya ya, sehingga saya bisa memberikan dia pekerjaan, juga bisa memberikan pengalaman ya dan ilmu buat mereka. Jadi sampai dengan cara pengemasan, cara memasarkan itu saya ajarin kepada mereka. Jadi entah mereka mau menuliskan ataupun tidak itu terserah ya. Yang penting saya sudah mencoba melibatkan mereka ya dalam usaha saya dan alhamdulillah mereka senang ya pada saat saya mengajak bergabung waktu itu. Nah, begitu saya tugas belajar ini terhenti sementara ya karena memang yang mengolah itu saya sendiri dan mahasiswa-mahasiswa saya itu. Nah, saya tugas belajar 2021 dan lulus 2023 kemarin ya dan sekarang sudah mulai lagi ya mau produksi. Jadi saya senang dengan produksi saya ya. Karena di mana-mana saya dikenal dengan Buca Mergalak gitu. Nama yang unik sekali ya. Oke, jadi terus kaitannya dengan Buca Mergalak ini, saya juga punya usaha catering ya. Jadi saya juga jual nasi kuning, nasi tumpeng gitu. Jadi saya pakai aja produk Buca Mergalak saya gitu dalam membuat sambal-sambalnya gitu atau membuat apa namanya masakan lainnya yang saya pakai sebagai bumbu dalam nasi kuning maupun nasi tumpeng saya gitu. Jadi begitu apa namanya bermanfaatnya kita melakukan wirausaha ini. Jadi bukan hanya pada satu satu item saja. Jadi bisa kita gunakan pada hal yang sisi yang ini juga bisa sisi yang itu gitu. Jadi kita kait-kaitkan bagaimana pintar-pintarnya kita ya. Seperti itu. Jadi meskipun sebagai dosen, saya menyenangi pekerjaan ini gitu loh. Jadi enjoy aja mengerjakan, tidak sebagai beban ya, tidak menjadikan itu beban buat saya, tetapi saya menikmati seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan memberikan ilmunya kepada mahasiswanya ya. Itu harapan saya pada hari ini. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di room ini. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Semoga nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di bergabung di webinar hari ini juga menumbuhkan jiwa kewirausahaannya ya Ibu ya. Ya. Baik, kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau di kolom chat ada Ibu, saya bacakan aja yang di kolom chat ya Ibu ya. Iya, Mbak. Ini ada dari Ibu Diansari. Pandangan Ibu bagaimana tentang tidak ada keturunan wirausaha sehingga buntu ketika ingin maju? Apa tips dan triknya ya? Maaf nggak bisa. Oke Bu, itu Bu. Nggih. Silakan Ibu jawab Ibu. Bisa, Mbak. Oke. Langsung, Mbak, saya jawab. Ya, boleh Ibu, langsung aja Ibu. Oke, jadi kalau memang kita tidak punya semacam skill ya dalam melakukan wirausaha, biasanya itu kita dapatkan dari komunitas-komunitas ya. Misalnya kita di apa namanya di komunitas ibu-ibu pengajian misalnya.
memang dari awal kita tidak punya keinginan ya untuk berwirausaha, bahkan kita tidak punya keberanian gitu ya. Nah, dengan kita masuk di dalam apa namanya komunitas-komunitas, apakah itu arisan, komunitas pengajian, ibu-ibu Dharma Wanita atau ibu-ibu komplek gitu ya, saya rasa pasti dengan sendirinya nanti akan tumbuh. Karena pada komunitas-komunitas itu saya yakin ya pasti ada yang berwirausaha. Apakah dia itu dengan menjual jilbab, apakah dia dengan menjual beros, atau menjual makanan dan sebagainya. Nah, dengan melihat teman-teman kita berjualan seperti itu, otomatis kita nanti akan tergugah ya, akan punya keinginan, yuk orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Apa saya coba aja gitu. Pasti akan lahir, saya yakin itu ya. Saya sangat yakin. Tapi kalau kita tidak bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, ya tentunya ya sulit untuk tumbuh apa namanya keinginan untuk berwirausaha. Makanya sebisa mungkin masuklah dalam komunitas-komunitas apapun ya. Misalnya kalau Anda sebagai ibu-ibu berarti komunitas apa namanya arisan ataupun ibu-ibu pengajian ataupun ibu-ibu komplek atau ibu-ibu senam mungkin ya. Itu saya yakin karena biasanya di dalam komunitas seperti itu, ibu-ibu itu akan berjualan sesuai dengan di mana dia berada. Misalnya dalam komunitas senam, dia biasanya menjual celana untuk senam, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dia menjual sepatu, atau mungkin bahkan topi untuk senam seperti itu ya. Jadi ada saja ya ide dari ibu-ibu apabila dia bertemu dengan ibu-ibu lainnya. Seperti itu Bu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana dengan Ibu Diansari? Bagaimana Bu Dian? Ibu Dian? Oke, karena tidak ada jawaban, kita langsung aja ke pertanyaan kedua ya Ibu ya. Ya Bu, mungkin Mbak. Dari Ibu Sri Sujawati. Bagaimana tips memulai usaha pembuatan produk makanan dari olahan tangan lokal? Misalnya tempe mulai dari produksi sampai marketing. Apakah harus melalui tes atau ujian kesehatan? Dan bagaimana pengurusan sertifikat di Desperindak? Oh ya baik, baik Mbak. Eh, Setahu saya ya Mbak, ya kalau makanan itu biasanya kita buat dulu makanannya ya, kita buat dulu makanannya. Nanti apabila kita ingin mengurus PIRT, nanti dari pihak dinas kesehatan akan menanyakan ini produk ibu itu ini bahannya dari apa. Nanti di sana ada bahan olahan itu dari terigu, terigu itu termasuk dalam apa. Kemudian misal kalau dari rumput laut, rumput laut itu masuk dalam kategori apa. Begitu juga dengan kemasan ya. Kemasan itu apakah kita menggunakan mika, kita menggunakan apa namanya media gelas seperti botol gitu atau menggunakan plastik. Jadi nanti itu semua ada kategorinya ya. Nah, sebelum kita ngurus PRT, biasanya mereka survei dulu. Jadi survei seperti apa sih makanan yang akan diurus PRT ini. Misalnya, kalau kita menjual kue kering, nanti dicek dulu kue kering kita seperti apa, kemasannya seperti apa, harga jualnya juga seperti apa. Meskipun ya harga jual tuh nggak ada kaitannya dengan PRT, tapi yang lebih ditekankan adalah bahan dan cara membuatnya. Jadi bahannya harus jelas, seperti yang saya sebutkan tadi, dia bersih dan layak untuk apa namanya didistribusikan atau dijual kepada masyarakat dan sebagainya. Begitu pula dengan kemasan ya. Jadi kemasannya apakah dia itu tahan sampai berapa hari atau sampai berapa bulan seperti itu. Jadi ada kategori bahan makanan yang tidak boleh dijual lebih dari 3 hari. Seperti itu ya. Jadi itu semua harus sepengetahuan Dinas Kesehatan. Gitu Mbak. Ya, baik Ibu, ini ada Bapak Abdun yang raise hand. Silakan Bapak Abdun pertanyaannya. Monggo Pak.
Baik, terima kasih Kak Moderator. Saya izin bertanya kepada Ibu Nining. Nggih, Pak, monggo. Hmm, apa saja tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh seorang wirausahawan pemula? Kemudian bagaimana cara mengatasinya, Bu? Terima kasih. Baik, Pak. Sepengetahuan saya ya, kalau dari produk saya kemarin itu di Bu Camer Galak ya, saya itu tantangannya adalah pada bahan pokok. Jadi cabai pada cabainya ya. Pernah cabai itu harganya sampai 70.000. Nah, bayangkan Bapak, kalau saya harus mengolah cabai itu dengan harga bahan pokoknya aja seperti itu, maka saya tentu berpikir keras ya, ini kayaknya tidak bisa deh saya jual dengan harga seperti sebelumnya. Karena sebelumnya saya hanya dapat paling mahal itu 30.000. Nah, tiba-tiba pada satu hari tertentu cabai itu sampai dengan 70.000 1 kilo. Nah, disitulah kemudian saya mencoba untuk berpikir ya, gimana sih caranya agar saya itu tidak kekurangan bahan pokok. Nah, kemudian saya coba dengan eksperimen ya. Saya beli bahan pokoknya pada saat murah. Misalnya pada saat harga 20.000. Itu kan melimpah ya Pak ya, melimpah bahan pokoknya. Saya coba beli, kemudian saya awetkan Pak. Saya keringkan, saya masukkan dalam apa namanya kayak kotak gitu yang dari plastik. Itu saya simpan dalam keadaan yang sangat higienis. Saya lihat dia bisa bertahan sampai berapa bulan. Nah, itu salah satu strategi saya, Pak. Saya beli pada saat harga murah. Kemudian saya simpan dengan baik dan saya usahakan ya, gimana caranya supaya bahan pokok ini tidak terkontaminasi ya, dalam arti tidak rusak sebelum saya memakainya gitu. Jadi kan bisa aja cabai itu dia rusak sebelum waktunya yang saya harus memakainya atau sebelum saya bisa mengolahnya gitu. Nah, dengan pengalaman eksperimen seperti itu, sehingga saya punya ilmu baru. Nah, jadi saya bisa memanfaatkan pada saat harga bahan pokok itu lebih murah, saya menyimpan atau saya menstok gitu, Pak. Itu strategi saya. Nah, kalau dengan bahan makanan yang lain atau produk yang lain, mungkin bisa menyesuaikan, Pak. Atau misalnya keripik singkong, bisa aja kita stok apa namanya singkongnya gitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau singkong ya berapa lama dia bisa bertahan dari hari H kita mulai menyetoknya. Kalau cabai saya waktu itu bisa sampai 3 bulan ya bahan pokoknya itu. Yang penting dia sudah benar-benar kering dan keringnya itu tidak boleh terkontaminasi oleh udara gitu ya, oleh udara meskipun itu udara segar ataupun jelas lah kalau udara kotor gitu ya itu tidak boleh terkontaminasi jadi harus benar-benar higienis pada saat penyimpanannya seperti itu jadi pada saat bahannya pokok mahal saya masih ada stok bahan pokok yang ini yang sudah saya beli pada saat harga murah seperti itu Pak saya punya solusi. Pak, bagus lalu. Bagaimana dengan Bapak Abdul? Bagaimana Pak? Iya, Bu. Terima kasih sangat menjawab sekali dan sangat menginspirasi. Terima kasih banyak, Bu. Baik Pak sama-sama. Ya, oke, next lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu, dari Bapak Ahmad Khairuddin. Kalau menumbuhkan jiwa wirausaha, mungkin seperti yang Ibu terangkan, bagaimana kalau sudah usaha, terus gagal dan gagal lagi? Sikap yang baik bagaimana untuk bisa memulai lagi? Begitu, Bu. Oke. Jadi kalau kita gagal, Pak, anggap saja kita gagal pada satu usaha yang ini misalnya ya. Kita bisa coba lagi, Pak. Saya pernah mendengar kata-katanya Pak siapa itu yang suka pakai celana pendek itu saya lupa namanya. Katanya kalau tidak gagal itu berarti Anda tidak terlatih untuk menjadi orang sukses.
Jadi dalam proses menjadi orang sukses itu mesti ada kegagalan-kegagalan. Jadi kalau Anda mencoba terus, yakin pada suatu saat Anda akan sukses katanya. Jadi beliau bilang dalam sebuah proses itu pasti ada gagalnya seperti itu. Tapi kalau Bapak merasa bahwa gagalnya lebih banyak gitu ya, mungkin bisa survei pasar, Pak. Jadi Bapak melakukan survei pasar. Di pasar itu kira-kira produk apa ya yang belum ada? Seperti itu. Karena saya juga pernah mengikuti pelatihan ya di Balatok provinsi. Di situ kita dilatih untuk peka terhadap lingkungan atau kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen ya. Jadi kita melihat ke pasar. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen yang masih jarang gitu loh. Misalnya kalau di masyarakat kita itu butuh yang namanya apa ya contohnya, hmm, atau apa itu namanya, untuk apa ya namanya tuh, anggap saja cuci piring misalnya ya, sabun cuci piring. Jadi kalau di pasaran misalnya harganya mahal, tapi kita punya produk cuci piring yang mungkin harganya bisa di bawah harga pasar misalnya. Itu bisa kita jadikan sebagai produk kita, Pak. Atau misalnya di pasar itu belum ada asam misalnya, asam yang berbentuk liquid atau cairan misalnya. Karena kan di setiap tempat biasanya asam itu berupa itu ya, fisik seperti itu, dan pada saat kita mengolah itu biasanya agak lama juga ya untuk kita rendam, kita apa namanya, kita ulek dan sebagainya. Nah, kita bisa mencoba membuat asam yang berbentuk berbentuk cair. Itu ide, Pak. Itu ide. Jadi memudahkan ibu-ibu untuk memasak dengan menggunakan asam. Tinggal masukkan, udah selesai. Jadi nggak perlu lagi mengulek dan sebagainya. Itu salah satu ide, Pak, yang bisa Bapak jadikan produk. Kalau menurut saya ya. Jadi kita survei pasar dulu, Pak. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh ibu-ibu atau dibutuhkan oleh rumah tangga yang belum banyak dijual di pasar? Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak. Ya, baik Ibu. Eh, baik. Satu lagi, apakah tidak ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Karena nanti Bapak Ibu penanya akan mendapatkan hadiah jika bertanya. Boleh raise hand atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya satu orang lagi. Monggo. Oke, baik. Mungkin sepertinya tidak ada ya, Bu ya. Oke, Mbak. Oke, untuk sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Sebelum webinar kita tutup, seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan mengumumkan di giveaway bulan Agustus bagi Bapak Ibu yang menulis di Bravo Press Indonesia. Nah, di sini ada nama-nama Bapak-Bapak Ibu, para penulis di Bravo Press Indonesia. Oke, saya akan undi ya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk 3 pemenang, hadiahnya yang pertama yaitu dispenser, yang kedua kipas angin, dan yang ketiga setrika. Oke, untuk pemenang pertama ya kita undi ya Bapak Ibu ya. Oke, pemenang pertama untuk dispenser selamat kepada Ibu Purip Triwijayanti. Oke, yang kedua ya, yang kedua untuk hadiah kipas angin. Kipas angin. Untuk kipas angin selamat kepada Ibu Darsiti. Dan yang ketiga untuk hadiah setrika.
Untuk hadiah setrika, selamat kepada Bapak Amjad Salong. Ya, itu ya Bapak Ibu pemenang giveaway kita pada bulan Agustus kepada Bapak Ibu yang menulis di Bravo Press Indonesia. Kemudian untuk absensi, Bapak Ibu boleh uh, akses di kolom chat, sudah kami kirimkan link absensinya. Dan nanti untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, silakan untuk meninggalkan nomor HP-nya, karena nanti kita akan memberi hadiah pulsa kepada Ibu Diansari, Ibu Sri Sujawati, Bapak Abdun, dan Bapak Ahmad Herudin. Diharapkan untuk meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sertifikat rekaman Zoom akan kami kirimkan pada hari Selasa di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Abdul sudah mengirimkan nomor. Kepada Ibu Nining, terima kasih Ibu atas materinya hari ini. Ibu, materinya sangat luar biasa sekali Ibu. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Iya, Mbak. Ya. Oke, untuk slide pertama Bapak Ibu silakan buka kameranya ya, kita akan foto bersama. Oke, Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, kemudian untuk slide kedua, silakan buka kameranya, kita akan foto bersama. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu. Ibu terima kasih banyak hari ini Bu atas materinya Ibu. Iya, Mbak, sama-sama. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Untuk Ibu Diantari, mohon untuk mengirimkan nomornya ya Ibu. Ya, sampai jumpa kepada Bapak Ibu di webinar minggu depan ya. Iya, Mbak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya akhiri webinar hari ini. Saya Salatul Atira, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Mbak, minggu depan. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Mbak. Izin live, Mbak. Monggo, monggo. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ibu Diantari, Ibu masih on Ibu, mohon mengirimkan nomornya di kolom chat ya Ibu ya.